Yang begitu baik, lagi breaking the line. Satu saja berikutnya bagi Yihun. Timnas Indonesia U23 akan menjalani partai hidup mati melawan Korsel U23 pada laga. Bagaimana taktik menyerang Timnas Indonesia U23 untuk menjebol gawang Korsel U23? Karena peluang jadi runner-up terbaik telah tertutup total, maka hanya posisi sebagai juara grup lah bisa menyelamatkan nasib Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U23 ditahan imbang Laos U23 tanpa gol serta karena Korsel U23 tampil luar biasa pada dua laga lalu dengan mencatat clean sheet. Taguk Warriors. Yang jelas Timnas Indonesia U23 tak bisa lagi main bebas seperti lawan Laos U23 dan Makau U23. Bola.com, Kediri, Timnas Indonesia U23 akan menjalani partai hidup mati melawan Korsel U23 pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, 9 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kadek Arel dan kawan-kawan harus berjuang mati-matian mengalahkan Korsel U23 jika ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi awal tahun depan. Karena peluang jadi runner-up terbaik telah tertutup total, maka hanya posisi sebagai juara grup lah bisa menyelamatkan nasib Timnas Indonesia U23. Pelatih Gerald van den Burg harus merancang secara detail taktik yang akan dijalankan para pemain. Karena Korsel U23 tampil luar biasa pada dua laga lalu dengan mencatat clean sheet. Taguk Warriors U23 menggelontor Makau U23 dengan skor 5-0 dan membombardir Laos U23 dengan kemenangan 7-0. Sementara Timnas Indonesia U23 ditahan imbang Laos U23 tanpa gol serta pesta ke gawang Makau U23 berkat skor 5-0. Jika melihat produktivitas Korsel U23, maka Gerald van den Burg harus yakin lini belakang solid lebih dulu. Karena pada dua partai sebelumnya pertandingan Timnas Indonesia U23 nyaris tak dapat tekanan dari Laos U23 dan Makau U23. Gerald van den Burg jangan salah pilih pemain belakang, terutama dua pemain bek tengah. Karena pertahanan Timnas Indonesia U23 belum benar-benar teruji. Gerald van den Burg juga harus punya skema pertahanan yang rapi. Jangan ladeni Korsel U23 main terbuka, kata Gus Nul Yakin. Pertahanan yang dimaksud Gus Nul Yakin adalah pergerakan simultan dan saling mengisi dari para gelandang untuk membantu pemain belakang. Jadi lawan Korsel U23 dibutuhkan kerja sama tim yang solid. Pemain tengah harus jadi filter pertama agar pemain Korsel U23 tak mudah masuk zona pertahanan, jelas pengamat sepak bola senior asal Malang ini. Itu gambaran pertahanan yang disampaikan Gus Nul Yakin. Bagaimana taktik menyerang Timnas Indonesia U23 untuk menjebol gawang Korsel U23? Yang jelas Timnas Indonesia U23 tak bisa lagi main bebas seperti lawan Laos U23 dan Makau U23. Apapun caranya, Timnas Indonesia U23 harus bisa cetak gol duluan agar mental pemain kita naik dan moral pemain Korsel U23 jatuh, ucapnya. Untuk unggul lebih dulu, lanjut Gus Nul Yakin, Timnas Indonesia U23 harus menekan di 15 menit awal. Menit awal harus menggebrak duluan. Timnas Indonesia U23 punya pemain dengan kecepatan bagus untuk merepotkan Korsel U23, paparnya. Selain teknis, Gus Nul Yakin menyebut mental kuat jadi kunci permainan Timnas Indonesia U23. Makanya perlu diingatkan kepada para pemain, kita pernah mengalahkan Korsel U23. Mereka bukan tim hebat yang perlu ditakuti. Penonton di stadion juga harus memberi tekanan psikologis kepada pemain Korsel U23, pungkasnya. Karena pertahanan Timnas Indonesia U23 belum benar-benar teruji. Gerald van den Burg juga harus punya skema pertahanan yang rapi. Jangan ladeni Korsel U23 main terbuka, kata Gus Nul Yakin.
Pertahanan yang dimaksud Gus Nul yakin adalah pergerakan simultan dan saling mengisi dari para gelandang untuk membantu pemain belakang. Jadi lawan Korsel U23 dibutuhkan kerja sama tim yang solid. Pemain tengah harus jadi filter pertama agar pemain Korsel U23 tak mudah masuk zona pertahanan, jelas pengamat sepak bola senior asal Malang ini. Itu gambaran pertahanan yang disampaikan Gus Nul yakin. Bagaimana taktik menyerang timnas Indonesia U23 untuk menjebol gawang Korsel U23? Yang jelas timnas Indonesia U23 tak bisa lagi main bebas seperti lawan Laos U23 dan Makau U23. Apapun caranya, timnas Indonesia U23 harus bisa cetak gol duluan agar mental pemain kita naik dan moral pemain Korsel U23 jatuh, ucapnya. Untuk unggul lebih dulu, lanjut Gus Nul yakin, timnas Indonesia U23 harus menekan di 15 menit awal. Menit awal harus menggebrak duluan. Timnas Indonesia U23 punya pemain dengan kecepatan bagus untuk merepotkan Korsel U23, paparnya. Selain teknis, Gus Nul yakin menyebut mental kuat jadi kunci permainan timnas Indonesia U23. Makanya perlu diingatkan kepada para pemain, kita pernah mengalahkan Korsel U23. Mereka bukan tim hebat yang perlu ditakuti. Penonton di stadion juga harus memberi tekanan psikologis kepada pemain Korsel U23, pungkasnya.